Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar ibu-ibu? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan yang paling penting adalah iman, Islam, takwa, ya, sampai menjumpai husnul khotimah insyaallah. Bu Eni, selaku ketua, dan juga teman-teman ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke part yang ketiga. Kan kemarin salatun muhlikat, ada 3 hal yang menjadi bencana. Yang pertama, syuhul muta', syuhul muta', kikir tapi dia patuhin, ya kan? Yang kedua, hawan mutabba, hawa nafsu yang diikuti. Itba' itu artinya mengikuti. Sekarang poin yang ketiga, yaitu i'jabul mar'i binafsihi. I'jabul mar'i binafsihi yang artinya ujub. Artinya apa, Bu? Ujub. Jadi ujub. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang pertama, kikir yang kikir yang dipatuhi, diikutin gitu kan, dipatuhi. Kemudian hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah ujub terhadap dirinya. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada yang ujub ya, Bu. Tapi itulah kita belajar ini supaya meneliti lebih dalam lagi. Jangan-jangan ada ujub pada diri kita. Ya, i'jabul mar'i fi nafsihi. Di sini dikatakan ya, yang namanya ujub asad, dia itu termasuk penyakit. Jadi orang kalau udah memiliki sifat ujub gitu ya, itu berarti dia punya penyakit, tapi penyakitnya bukan penyakit fisik, penyakitnya penyakit hati. Ya, ada masalah sama dirinya. Dalam interaksi kita bisa merasakan itu dari orang lain biasanya. Karena biasanya kalau diri kita sendiri kan nggak berasa, orang lain yang berasa. Kalau masih ingat kemarin gimana caranya kita untuk mengenali aib-aib diri? Yang pertama bertanya kepada Syekh Al-Alim Al-Basir Bu'uyubin Nas yang mengetahui aib-aib manusia. Yang kedua bertanya kepada teman dulu, Bu. Yang ketiga bertanya kepada musuh atau memperhatikan kritikannya musuh. Yang keempat meletakkan diri kalau seandainya kita di posisi orang lain. Kalau saya jadi bercermin sama orang lain. Itulah cara menemukan aib diri, Bu.
Karena biasanya kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Tapi kalau kuman kelihatan, sehingga kita perlu bercermin. Kira-kira saya kalau di posisi dia berbuat kayak gitu juga apa enggak? Seandainya kita merasa kok orang itu kalau enggak disebut misalkan al-mukarramah, ustazah gitu kan. Ya. Kalau seandainya datang maka orang-orang tidak berdiri. Ya, seandainya seperti itu. Jadi ujub itu mirip juga seperti kibir, Bu. Kalau kibir secara umum, kalau ujub itu lebih kepada dirinya. Ya. Di sini az-zahwu bin nafsi wasti'dhamul amal warukun ilaiha. Jadi menganggap diri itu hebat gitu ya. Menganggap diri itu lebih gitu ya. Kemudian isti'dhamul amal, menganggap besar apa yang sudah dikerjakan. Menganggap besar apa yang sudah dikerjakan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas hamba itu punya penyakit 3. Hamba yang taat itu biasanya salatun afat ila ahli taat. Ada 3 penyakit bagi orang taat. Di antaranya apa? Istighfarul amal, menganggap banyak beramal. Jadi ini penyakit hanya kepada orang-orang soleh. Kalau orang ahli maksiat mah nggak bakal menganggap perbuatannya gede gitu, orang dia ahli maksiat. Tapi kalau ahli taat, dia ahli ketaatan, ahli ibadah, bisa juga kena penyakit. Penyakitnya apa? Istighfarul amal, menganggap besar, menganggap banyak amalan dia itu. Oh, aku kan udah sedekah, aku kan sudah melakukan yang sunnah, kan aku udah begini, udah begini, ini loh. Justru penyakitnya kena kepada orang taat, orang saleh, orang ahli ibadah. Yang mana harusnya kita sadari, mahma fa'alta, apapun yang sudah kamu kerjakan di hadapan haknya Allah itu tidak ada apa-apanya. Apapun yang sudah kamu kerjakan. Kalau ibu pernah masih ingat, saya nyebutin ada 3 afat, 3 penyakit itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan Ya'qub dari Mesir. Beliau menyampaikan kisahnya, pengalamannya ketika berjumpa sama seorang teman lamanya gitu di masjid. Ketika itu teman lamanya mengatakan apa? Aku Ramadan ini mumtaz, cum laude gitu. Pokoknya cum laude. Kenapa? Umroh Ramadan, buka puasa tiap hari, nyediain buka puasa tiap hari. Ya, kemudian sedekah, kemudian ini. Pokoknya Ramadan kali ini cum laude gitu. Itu pas pertemuan pertama. Gak lama kemudian jumpa lagi sama teman lama beliau, tapi dia ada di pojokan masjid nangis. Beliau gambarkan orang itu nangis tuh biasanya 2-2, ini 4-4 tadi. Dari saking derasnya dia menangis di pojokan masjid. Dan pada saat itu dia bilang apa? Ya Syekh, kamu tahu nggak kalau aku ini orangnya nggak baik. Jadi kalau kemarin dia ngakunya aku ini orang baik gitu ya, sejak meskipun tidak tersirat aja itu. Kamu tahu nggak kalau aku ini nggak baik orang. Aku menyangka aku bakal kena godaan dari segi punya HP baru, punya mobil baru. Kayaknya iya tuh kalau penyakitnya di situ.
Tapi masalah perempuan sama sekali aku nggak nyangka. Masalah perempuan sama sekali aku nggak menyangka aku bakal diserang lewat pintu itu. Kalau lewat kekayaan mungkin iya, mungkin sombong, mungkin ini iya mungkin gitu. Tapi masalah perempuan sama sekali nggak kebayang. Ya. Terus dia ngaku apa? Ana zana itu ya Syekh, aku sudah berzina. Jadi dia yang tadinya dia bilang apa? Cum laude, kemudian mendapati dirinya sudah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, apa hikmahnya yang bisa diambil? Hah? Ya, tidak bisa merasa diri hebat, menganggap hebat amalanmu itu kamu bisa rukuk, bisa sujud itu karena rahmat dari Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah nggak akan bisa. Kalau bukan rahmat dari Allah, kaki kita nggak akan dibikin ringan untuk datang ke majelis ini. Kalau bukan rahmat dari Allah, hati kita nggak akan dilembutkan oleh Allah. Jadi mahma fa'alta, apapun amal soleh yang sudah kamu kerjakan, jangan kamu nisbahkan itu kepada dirimu, karena sesungguhnya itu semuanya dari Allah. Jadi makanya ini afat ala ahli ta'ah, penyakit kepada orang-orang taat, karena orang ahli maksiat nggak kena penyakit ini lah. Jadi kenanya kepada orang taat. Mungkin kita nggak membanggakan fisik, cantiknya rupa, kekayaan mungkin enggak, tapi khawatir kita kena membanggakan amal, itu pun tidak berhak untuk dibanggakan. Itu pun tidak berhak untuk dibanggakan. Bagaimana iblis? Ya, disejajarkan sama malaikat karena ketaatannya yang luar biasa. Tapi kalah juga gara-gara sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau sujud. Yang namanya sujud adalah sujud penghormatan tentunya, bukan sujud ibadah. Jadi Bu, kita ibadah itu nggak cuma pakai fisik, tapi juga pakai hati. Ketundukan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku bisa sabar, ini pun karena Engkau. Aku bisa sholat, ini pun karena Engkau. Ya, jadi kalau di hadapan Allah mendingan ngaku aja lah kekurangan-kekurangan kita. Mau dibanggain nggak pantas. Orang semuanya juga dari Allah. Jadi tadi yang bisa diambil mungkin nomor 1, jangan istiqsarul amal. Jangan menganggap banyak amalan yang sudah kita kerjakan. Jangan menganggap hebat amalan yang sudah kita kerjakan. Terus yang kedua apa? Jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang kita anggap kayaknya enggak deh, kalau gue enggak deh kayaknya gitu. Jangan merasa aman. Kalau kata ulama itu layak manuminan nifaq illa munafik. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik sendiri. Karena orang yang beriman itu khawatir ada kemunafikan pada dirinya, dan itu yang positif. Ya, jadi jangan merasa aman dengan dosa-dosa. Insya Allah enggak lah. Kalau gue enggak lah. Jangan merasa aman. Sehingga kata ulama itu jangan kamu menghina orang fasik. Qatuftan, bisa jadi kamu kena fitnah yang sama gara-gara kamu hina itu. Dan kamu enggak akan sanggup ketika kena fitnah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu pernah dengar kisahnya Barseso, Bu? Udah saya ceritain ya di sini ya. Udah inget Barseso, ahli ibadah yang dititipin perempuan?
ahli ibadah. Sampai akhirnya apa? Berzina, udah berzina, dibunuh tuh perempuannya, kemudian bayinya pun dibunuh. Dan terakhir sujud kepada setan. Itu dosa yang paling besar lagi, sujud kepada setan. Jangan merasa aman dengan dosa-dosa. Terus gimana? Mohon kepada Allah untuk dilindungi, dijauhkan, dipalingkan. Ya, orang yang sudah selamat insya Allah dari ujian-ujian tersebut, mudah-mudahan menjadi lebih kuat lagi. Tapi jangan sengaja menantang fitnah, nggak boleh. Nggak boleh sengaja menantang fitnah gitu, nggak boleh. Kasih penyakit nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, la tatamannau liqa'al adu. Walakin idza laqaitum fathbutu. Jangan kamu berharap-harap berjumpa dengan musuh. Nggak boleh. Jangan berharap-harap kena ujian, jangan. Walakin idza laqaitum fathbutu. Tapi kalau kamu ketemu sama musuh itu, sabarlah kamu. Tapi jangan berharap. Kita berharapnya itu sehat, sejahtera, dilindungi sama Allah, gitu. Dijaga sama Allah, dimudahkan sama Allah, gitu. Ya, tapi kalau memang harus berjumpa dengan ujian tersebut, kita harus sabar. Sabar ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam musibah. Sebelumnya saya belum paham yang namanya sabar dalam menghindari kemaksiatan itu seperti apa. Kalau sabar dalam ketaatan, contohnya kita wudhu, mau sholat, terus kentut, ya sabar, wudhu lagi. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Ya. Tapi sabar dalam menghindari kemaksiatan, padahal ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan yang lezat gitu. Nah itu yang kita mohon kepada Allah untuk dihindarkan, dijauhkan, dihalangi. Kayak Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Nah, Nabi pun laki-laki gitu sebenarnya. Tapi ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya tidak melihat petunjuk dari Tuhan, maka dapat petunjuk dari Allah sehingga terhalangi dari perbuatan. Ada lagi orang yang soleh, ketika dia digoda sama perempuan, dia membakar lampu teplok ya Bu, dibakar jarinya satu-satu. Jadi padahal digoda dia pingin gitu ya, ngelayan, menyambut ya, perempuan yang menggoda dia. Tapi dia bakar tangannya itu biar apa? Sambil bilang begini, wahai nafsu rasakanlah. Ini baru panasnya dunia. Bakar satu-satu. Ketika udah kesakitan dilepas. Digoda lagi, terasa lagi. Jadi sabar dalam ketaatan. Tapi ada kisahnya Al-Arifi itu cerita, mungkin saya juga pernah cerita. Ada orang malam tahun baru, muda-mudi pergi semua keluar malam-malam kan Bu. Makanya kita kalau malam tahun baru kalau bisa anak-anak di rumah aja, nggak usah keluar. Kita ngapain kayak bakar-bakar juga boleh di rumah, asal jangan bakar tetangganya orang ya, bahaya nanti.
Di rumah aja ngapain? Bikin kegiatan keluarga yang makan ya, makan yang enak, kesenangannya anak-anak. Ya, jangan disuruh keluar tuh, terutama anak-anak yang remaja yang lagi tumbuh. Nah, waktu malam tahun baru itu mereka keluar di Burj Khalifah ya. Kemudian di situ dijebak, ketemu sama perempuan dijebak, Bu. Jadi satu laki-laki dijebak sama satu perempuan, masukin ke kamar gitu. Tapi ini orang mungkin nggak nyala. tes, tuh kan. Oh, mungkin begini kali ya. Begini. Muda-mudi dijebak masuk ke kamar, kemudian dia punya punya strategi gitu. Ketika dirayu sama si perempuan itu gitu kan, sama perempuan itu dia bilang apa? Aku AIDS. Tapi tetap Bu, dirayu terus Bu. Dirayu terus gitu. Udah aku bilang aku tuh AIDS. Apa? Terus dirayu sampai ketika dia sudah putus asa gara-gara dibilang AIDS gitu, terus ya udah kita duduk sebentar ngobrol. Nggak ngapa-ngapain, kita ngobrol aja. Mulai kapan kamu AIDS? Kamu mulai kapan AIDS? Saya juga kena AIDS, kata perempuan yang Subhanallah, kata laki-laki itu, benar dia pura-pura Bu, enggak AIDS, dia tuh pura-pura. Tapi begitu perempuan itu berterus terang, Allah jadikan lisannya dia berterus terang, gitu kan? Maka sekarang bulat, nggak mungkin aku menyentuh perempuan ini. Tadinya kan masih ada peluang, masih kepikir. Ya kalau digoda terus gimana? Meskipun dia ngakunya tapi begitu si perempuan itu bilang aku juga ketutup itu kan sama sekali. Gak mungkin aku akan menyentuh perempuan. La haula wala quwata illa billah. Jadi Allah kasih kemudahan ketika dia taat dan patuh kepada Allah. Kita mintanya begitu Bu. Kalau tadi Nabi Yusuf, Allah kasih petunjuk. Salah satu tafsir mengatakan petunjuknya itu dia ngelihat wajahnya ayahnya. Jadi ingat sama ayahnya. Masa seorang nabi begitu? Jadi ingat ayahnya. Sehingga dia berpaling. Jadi kita mohon kepada Allah untuk diberikan penghalang-penghalang gitu ya. Dari kemaksiatan. Karena kita tahu, kita sendiri sadar yang namanya nafsu itu. Nafsu ya, kemarin kan kita bahas nafsu ya. Hawan mutabba, hawa nafsu yang diikuti. Ternyata semakin diikuti itu semakin kita susah lepasnya Bu. Hawa nafsu itu. Semakin diikuti, semakin susah lepasnya. Orang yang cuma lihat-lihatan doang, sama orang yang udah gandengan tangan, magnetnya beda Bu. Yang udah gandengan tangan itu magnetnya jauh lebih kuat daripada ketika dia sebelum itu. Jangan dari awal, jangan sampai seperti itu. Ya, nafsu itu kata ulama apa? Curigailah nafsumu. Nafsu itu kan merasakan nikmat ya, merasakan lezat ya. Maka kalau terasa ringan bagi kita, kok kita melakukan ini ringan ya, curigailah nafsumu. Jangan-jangan ada perannya nafsu di situ. Jangan-jangan ada perannya nafsu. Kenapa kok ini terasa ringan? Di tempat yang lain kok terasa susah, terasa berat? Maka curigalah kepada nafsumu. Setelah curiga, maka diselisihi, dilawan dengan mujahadah, dengan mujahadatun nafs.
dengan mujahadatun nafs. Nah, kalau kita bahasanya mujahadatun nafs ya Bu. Tapi kalau orang ilmuwan psikiatri itu, saya kemarin baru lihat tayangan, bagus ya. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu yang nggak enak, yang nggak kita sukai, tapi kita tetap melaksanakannya, maka kita akan memiliki mental yang kuat. Kita nggak senang ngerjainnya. Contoh, ini baju udah numpuk nih ya. Gimana Bu? Keranjang cucian. Padahal mau dipakai, kan harus ke mesin cuci. Harus ke mesin cuci, harus jemur, harus setrika. Paling nggak enak ngerjain yang mana Bu? Setrika ya Bu? Sama dong Bu. Udah panas gitu ya, duduk pegel, berdiri pegel ya. Iya. Rasanya orang itu mudah banget ganti baju ya Bu. Kalau kita ngadepin bajunya, ya itu rasanya nggak mau ngerjain, ya kan? Tapi kalau kita punya kemampuan untuk melawan, ya, rasa tidak enak karena kita melakukan yang tidak kita senangi itu, maka kita akan memiliki mental yang kuat. Dua kata dokter itu. Yang pertama, melakukan apa yang tidak disenangi. Yang kedua, ketahanan kita menghadapi godaan. Ada godaan, maka kita tahan untuk melawannya. Puasa deh ya, gampangnya. Misalkan, ya, kalau lagi puasa ngeliat makanan sama lagi nggak puasa ngeliat makanan gimana Bu? Beda apa sama? Apalagi keluar dari kulkas ya kan? Rasanya itu maghribnya jam berapa? Jadi ketahanan melawan godaan. Dua hal itu apabila sering dilakukan sama seseorang, maka dia akan memiliki kekuatan mental. Ya, kekuatan mental. Orang yang paling kuat ya di dunia ini, secara duniawi nih, itu biasa melakukan dua hal itu. Ya, hal yang tidak dia sukai dia tetap mau mengerjakannya, dan ada godaan dia nggak mau mengikuti. Saya pikir-pikir sama ya sama konsep Islam, benar nggak? Islam itu kan mengatakan bukanlah yang namanya kekuatan itu adalah orang yang menang gulat. Orang yang menang gulat itu bukan orang yang kuat. Bukan petinju itu yang orang yang kuat, bukan. Tapi yang kuat itu man yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu ya menggenggam dirinya pada saat dia marah. Berarti apa? Sabar. Ya kalau bahasa kita melawan hawa nafsu, tapi kalau orang orang ilmuwan kedokteran mungkin menganggapnya itu adalah kekuatan mental seperti itu. Tapi ya sama, konsepnya sama konsep Islam, ya Bu. Padahal kita persepsikan yang namanya sabar itu seolah-olah karena kita nggak punya pilihan maka kita bersabar, benar nggak? Dia lagi kena musibah nih, tuh sabar dulu ya, sabar ya. Ngadepin itu ya, lu sabar deh. Kita persepsikan orang sabar itu adalah dia orang yang lemah. Kenapa? Karena dia nggak bisa melawan itu, maka dia sabar. Padahal sebenarnya yang namanya sabar itu adalah kekuatan. Minimal kekuatan melawan nafsunya itu. Ya. Jadi itu sabar dalam menghindari kemaksiatan, satu lagi sabar dalam menghadapi musibah. Balik ke sini. Ujub. Ya, ketika dia menganggap
dirinya itu hebat. Wa isti'dhamul amal, dan menganggap hebat, menganggap besar perbuatan-perbuatan dia. Ini kan berhasil karena aku. Ini kan lancar karena aku. Aku sih yang bilang, makanya jadi begini. Jadi apa-apa dikembalikan ke aku. Ya. Wa idhafatuha ilan nafs. Jadi dia menyandarkan itu kepada dirinya. Ma'anisyani idhafatuha ilal mun'im. Dan dia lupa menyandarkan kesuksesannya itu, keberhasilannya itu kepada yang ngasih nikmat yang sebenarnya, yaitu Allah. Kepada Allah. Ya. Di sini ada perkataannya Imam Ibnu Taimiyah. Hukum ujub itu haram. Ya. Li'annahu naw'un minasyirki, karena yang namanya ujub itu serupa-rupa juga, mirip juga dengan syirik kan. Nah, miripnya dari mana? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa katsiran ma yuqarrinur riya bil ujub. Banyak ya yang menggandengkan antara riya dengan ujub. Riya dan ujub seperti besti. 12 ya. Farya'u min babil isyraki bil khalqi, al-ujubu min babil isyraki bin nafs. Kalau riya itu ujubnya sama makhluk yang lain, misalkan pamrih ya, syirik ya, dia melakukan amal soleh harusnya mengharap Allah saja, tapi dia ngarep pujian dari orang. Berarti syirik terhadap makhluk. Tapi kalau ujub min babil isyrak bin nafs, dia syirik tapi sama dirinya. Sama dirinya. Kalau itu kepada makhluk, kalau ini syirik juga, mirip juga kayak syirik, cuman kepada dirinya, mengagungkan dirinya. Ketika seorang beramal soleh, harusnya mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan wajhullah, boleh. Semuanya itu ikhlas, Bu. Semua yang arahnya kepada Allah itu babnya termasuk bab ikhlas. Tapi kalau dia mengharapkan sesuatu dari makhluk, berarti dia menganggap besar pandangan makhluk itu daripada pandangan Allah. Ya kan? Nah, ini syiriknya sama dirinya sendiri. Karena dia menganggap besar nafsunya dirinya. Ketika dia sandarkan amal itu kepada dirinya dan lupa kepada yang ngasih nikmat, yaitu Allah. Coba kita kasih contoh. Ada orang ujub misalkan, ya, sombong sama fisiknya, ya kan? Oh, gue kuat, oh, gue cakep. Orang tuanya cakep, ya pasti anaknya cakep ya, Bu. Kurang lebih. Nah, kan ada genetik namanya itu, unsur genetik kan nggak bisa menipu juga. Ada juga orang sombong, misalkan apa? Dengan kekayaan. Kekayaan. Wah, gua memperoleh ini, gua punya ini, gua punya ini. Gua S3 bisnis manajemen. Misalkan. Gue yang pintar ngehandle proyek ini. Terus doger. Ya kan? Kekayaannya dia. Ini berarti mirip kayak siapa, Bu? Kayak Korun. Ya. Tadinya dia orang kaya nggak? Enggak. Ya. Tadinya bukan kaya.
Kemudian ini nih penting nih. Jadi ketika kita merasa itu kan emang faktanya Allah kasih, ya Allah kasih kelebihan sama seseorang, misalkan Allah bukakan usahanya, Allah lancarkan, tokonya rame, pelayanannya emang bagus, produknya juga bagus, kan itu faktanya. Tapi yang mengilhamkan kamu untuk buka bisnis ini siapa? Yang menggerakkan orang itu untuk beli ke tokomu itu siapa? Jadi gak bisa mau disandarkan sama diri kita sendiri pun gak bisa, gak layak. Nah, kalau Quran apa ngomongnya Bu dalam Quran? Kita cek yuk ayatnya. Innama utituhu ala ilmin indi. Bentar. Dan surah Al-Qasas ayat 78. Surah 28 ayat 88. 78. Ada yang mau baca atau gimana? Iya. Sesungguhnya aku diberi harta itu, maka-maka karena berdiri dan dapat dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa mereka. Dia disuruh mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, tapi dia malah jawabnya qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih kan dapat harta miliaran, perusahaan banyak, keuntungan banyak, itu karena ilmin indi, ilmu aku, ilmuku. Aku kan belajar, aku kan berilmu, makanya aku dapat keuntungan yang banyak. Kamu sih nggak mau belajar, itu pun salah. Ketika menyandarkan kepada ilmu, karena yang ngasih ilmu juga Allah. Jadi apa yang mau dibanggain? Jadi fisik nggak bisa dibanggain, harta juga nggak bisa, ilmu untuk mencapai harta ataupun kedudukan juga nggak bisa. Itu yang ngasih Allah. Ya, ketika dia ngaku ini adalah dari ilmuku, malah ditenggelamkan sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dikasih harta itu pun ujian. Kamu sandarkan harta itu kepada kamu, apa kamu sandarkan ini itu yang ngasih Allah. Kalau kita zikir pagi itu Bu, Allahumma ma bahadi min ni'matin au bi ahadin min khalqik kaminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakal syukur. Itu pengakuan kita kepada Allah. Ya Allah, hamba ini tidak berpagi hari, padahal pagi hari ini kita sudah bangun, yang mana ada sebagian orang yang tidur nggak bangun lagi. Benar nggak? Jadi nikmat nggak itu? Nikmat kan? Ada orang yang tidur udah Bu, udah itu tidur udah nggak bangun lagi udah. Makanya kita alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan hamba sesudah hamba mati. Ya Allah masih dikasih hidup, alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
Nikmat gak itu? Nikmat kan? Tapi lebih dinyatakan lagi kalau kita zikir bagi Allahumma ma asbahabi min ni'matin, dari satu nikmat apapun ya Allah yang nyampe ke hamba, au ahadim min khalqik, atau salah satu dari makhlukmu. Kita berpagi hari itu bersama makhluknya Allah dan juga bersama nikmatnya Allah kan. Makhluknya Allah yang lain, alhamdulillah suami masih ada di samping, alhamdulillah anak-anak masih bangun ya Bu, sehat, alhamdulillah masih bisa sarapan. Di saat yang lain mungkin nggak bisa sarapan. Berpagi hari alhamdulillah aku masih bisa kerja, yang lain mungkin dipecat, nggak punya pekerjaan. Meskipun kita udah, yang namanya manusia suka berkeluh kesah, kesel sama pekerjaannya, tapi alhamdulillah aku masih bekerja, sedangkan yang lain mungkin pengangguran. Ya Allah, mama asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka. Ya Allah, hamba mengaku ini hanya dari Engkau. Minka wahdak, hanya Engkau satu-satunya yang ngasih nikmat ini ya Allah. Alhamdulillah pas bangun tangan dua, kaki dua ya Bu. Kalau orang Palestina kan bangun bisa jadi kakinya hilang. Nggak cuman itu, ya, makannya nggak bisa, minum nggak bisa, badan cacat. Keluarganya meninggal, setiap hari dibom. Gimana tuh? Kita kayak di surga, benar nggak? Kalau dibandingkan sama mereka. Hierarki kebutuhan Maslow itu, yang piramida itu, paling bawah apa? Makan, minum. Sesudah itu apa? Rasa aman. Itu tiga-tiganya nggak ada di Palestina. Makan nggak bisa, minum susah, ya kan? Aman nggak aman. Keluarga banyak yang meninggal. Keluarga tercinta itu nggak ada. Kita bangun masih alhamdulillah keluarga lengkap. Makan bisa, buka kulkas penuh. Tapi insya Allah masih aman ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, makanya ujian itu kan beda-beda. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Khauf dia rasa takut, wal ju' rasa lapar. Terus khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, wasamarat dan buah-buahan. Jadi ada orang yang berkurang itu tersiernya, ada yang berkurang sekundernya, ada yang berkurang primernya. Kalau orang berkurang tersiernya, dulu mobil mewahnya 5, sekarang 4 gitu. Iya enggak? Ya, kalau berkurang tersiernya. Kalau tadi kata Allah dalam Al-Quran berkurang, ya, berkurang hartanya, berkurang buah-buahan. Berkurang berbuah-buahan itu isyarat, yang berkurang itu tersiernya, sekundernya. Dulu kendaraannya 3, sekarang 2 gitu. Ya. Gitu ya. Tambah banyak tuh. Jadi berkurang samarat, buah-buahan. Ibu beli beras atau beli buah? Tergantung, ada nggak yang nggak makan nasi di sini, makan buah doang, makan nasi semua ya. Indonesia banget ya. Apapun pokoknya harus pakai nasi. Pokoknya paling favorit nasi. Saya dulu serumah sama orang Thailand, Bu. Orang Thailand itu
bawa dalam kopernya yang gede itu mulai dari rice cooker, juicer, macam-macam. Terus ditanya sama orang ini, kamu ini berangkat ke Mesir itu ada rencana pulang ke Thailand apa? Kok semua dibawa nih? Dari saking aduh nanti kalau di sana nyari susah gitu, bawa aja semuanya. Rice cooker, juicer, apalagi Bu, macam-macam. Jadi pada umumnya orang nggak bawa itu, gitu kan, dia bawa. Dan yang penting harus ada nasi. Nggak makan roti nggak apa-apa, yang penting makan nasi. Nah, itu Indonesia banget itu. Ya, jadi beli beras atau beli buah? Beras kan. Kalau uangnya terbatas, akhirnya belinya beras. Yang berkurang apa? Sekundernya. Ya kan otomatis yang berkurang kemewahannya, kemudian sekundernya, kemudian yang berkurang baru. Tapi subhanallah Bu, kalau kita perhatikan nih orang-orang di Palestina misalkan, dengan demikian susahnya, kesulitan yang luar biasa. Dalam hadis itu dikatakan akan didatangkan seseorang dari penghuni dunia yang paling sengsara. Nah, Ibu bayangin deh, mungkin fisiknya dia udah pincang, udah ini segala macam, kena bom, kemudian makan susah, minum susah, nggak aman. Paling susah dia di dunia, didatangkan nanti di akhirat, dicelupkan satu kali ke surga. Kayak ibu nyelupin teh tuh, lupin satu kali aja, diangkat lagi, terus ditanya, gimana susahmu yang di dunia itu? Saya bilang apa? Gak ingat. Susah yang mana? Gak ingat. Itu baru satu kali celupan. Kemudian didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, tapi kafir. Dari kekayaannya, dari jabatannya, udah deh. Mungkin dari saking bahagianya nggak ingat cara buka mobil. Pintu mobil nggak ingat karena udah dibukain sama orang. Dari saking kebahagiaan yang luar biasa, nggak pernah tergores. Akan didatangkan nih orang yang paling bahagia di dunia, dicelupkan satu kali ke neraka, satu kali neraka, diangkat lagi, terus ditanya, gimana kebahagiaanmu yang ada di dunia? Gak ingat, lupa. Jadi dengan satu celupan itu kebahagiaan yang kita ngiler sama orang itu hilang. Itu hilang. Padahal kita bisa jadi sikut-sikutan untuk mengharapkan itu. Siapa yang nggak mau? Dapat kenikmatan, dapat ini, dapat ini. Ya, jadi ini pengingat kita jangan tertipu sama dunia. Satu celupan hilang, Bu. Satu celupan hilang. Makanya nggak ada harganya. Ya, nggak ada harganya dibandingkan dengan keimanan, ketakwaan, itu yang paling berharga nanti. Enggak cuma itu saja, Bu. Kita masuk surga, ngelihat orang lain ada yang digiring ke neraka, padahal kita masuk surga, gimana tuh bahagia? Ya Allah, alhamdulillah, aku dalam kloter yang masuk surga. Bukan yang itu, yang harus mampir dulu ke bahagianya luar biasa. Bisa. Orang yang masuk ke neraka tapi dia punya la ilaha illallah bisa keluar, kemudian masuk ke surga. Asal punya la ilaha illallah. Jadi yang paling berharga itu punya la ilaha illallah, Bu. Itu paling nikmat. Tapi jarang disyukuri. Disyukuri itu kalau tiba-tiba dapat uang kaget 1 M. Wah, tuh langsung sujudnya kayak gimana. Tapi kalau punya la ilaha illallah, kok kita lupa, kurang bersyukur, padahal itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, terusin ya. Apa tadi? Celupin udah. Korun. Berarti dia apa? Ujub
harta, ujub ilmu. Pertama ujub harta, gara-gara dia ngakunya apa? Gue dapat harta begini kan gara-gara gue berilmu. Jadi pertama ujub harta, yang kedua ujub ilmu. Tapi ada ujub ilmu yang lebih dalam lagi daripada itu, ibu-ibu sekalian. Namanya mahjubun bil ilmi. Orang yang merasa ilmunya banyak, dia tidak mau dengar nasihat. Merasa berilmu. Orang yang merasa berilmu apa? Gak bisa nerima nasihat. Gelasnya udah penuh, gimana mau diisi? Tumpah. Pada orang yang semakin belajar, semakin berilmu, dia semakin tahu kalau banyak yang dia tidak tahu. Benar nggak? Semakin dia belajar, dia semakin tahu. Ya Allah, ilmu yang ini aku nggak tahu, yang ini aku nggak tahu, yang ini aku nggak tahu. Semakin belajar, semakin tahu kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau dia nggak belajar, kayaknya udah tahu segala-gala. Ya Bu ya. Nah itu yang biasanya disebut mahjubun bil ilmi. Ilmu itu menghalangi dirinya sendiri untuk mendapatkan nasihat atau ilmu. Ulama itu justru mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Orang yang sangat menghargai ilmu meskipun dapat satu ilmu doang dari orang lain. Jadi dia nggak menganggap dirinya udah orang yang paling alim. Kaidahnya apa? Fauqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu. Kalau dia udah menganggap dirinya udah top, justru itulah ya, fauqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu yang lain. Kisahnya apa nih? Nabi Musa. Nabi Musa sama siapa? Nabi Khidir. Ya, ketika ditanya siapa orang yang paling berilmu, ya wajar sebenarnya Nabi lah. Orang dia dapat ilmu langsung dari Allah. Ya, tapi jawabannya salah, harusnya Allah yang lebih tahu. Allah lah yang lebih tahu. Maka ditunjukkan bahwasanya Nabi Khidir mengetahui yang tidak diketahui sama Nabi Musa. Aneh perbuatannya. Dengan melubangi perahu. Dengan apa? Membangun tembok. Yang lebih aneh lagi, membunuh anak. Gorib nggak? Aneh. Dah. Padahal udah tadi syaratnya apa? Jangan nanya-nanya. Karena dia dapat ilmu yang tidak dikasih tahu kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Khidir itu meskipun kata orang bukan nabi, saya lebih cenderung ini memang nabi, makanya mengetahui yang gaib, makanya dapat perintah langsung dari Allah. Kalau bukan nabi nggak begitu. Maka Khidir itu adalah seorang nabi, saya cenderung yang percaya itu. Iya, sangat banyak nabi yang tidak dicantumkan dalam. Ya. Jadi ilmu ada yang dikasih langsung sama Allah. Namanya ilmu laduni.
nggak pakai belajar. Ya, iya. Contohnya dengan mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkapnya tabir. Tapi kita nggak boleh belajar ini. Kita belajarnya yang pakai Quran, yang pakai buku, yang pakai guru. Karena itu apa? Itu dikasih aja sama Allah. Jadi semacam karomah. Karomah dipelajari apa enggak? Karomah itu nggak dipelajari. Kalau dipelajari namanya bukan karomah. Karomah itu nggak dipelajari. Karomah itu pemberian dari Allah. Ya. Jadi amrun khariqun lil adah. Belum sampai ini ya di sini ya. Perkara yang luar biasa itu bermacam-macam dan ada tingkatannya. Ya. Yang pertama namanya irhas. Irhas itu adalah kejadian aneh ya pada diri seorang nabi sebelum diutus nabi. Pada diri seorang nabi tapi sebelum diutus nabi. Misalkan Nabi Isa bisa bicara dalam buaya, namanya irhas. Nabi ketika pergi ke Syam dinaungi sama awan, belum jadi nabi. Belum jadi nabi, itu namanya irhas, persiapan. Bukan, dinaungi awan. Kalau naik burak nanti Isra Mi'raj sudah jadi nabi. Oke, yang pertama namanya apa? Irhas. Kejadian yang aneh pada diri nabi sebelum diutus jadi nabi. Yang kedua namanya mu'jizah. Mu'jizat itu asal katanya dari i'jaz, artinya melemahkan. Kenapa melemahkan? Karena dengan mukjizat seorang nabi dia melemahkan pihak lain yang menentang nabi. Fir'aun menentang Nabi Musa, maka Allah kasih mukjizat ya, tongkat. Jadi i'jaz artinya melemahkan, karena melemahkan pihak yang melawan nabi sebagai bukti kebenaran ya apa yang disampaikan oleh nabi tersebut. Jadi yang namanya mukjizat harus dari seorang nabi. Kalau bukan nabi jangan bilang mukjizat. Ya. Ada orang bilang apa? Lu dapat mukjizat lu. Salah, lu bukan nabi. Bukan. Dah? Bawahnya itu namanya karomah. Karomah itu pada diri seorang wali. Karomah dulu. Karomah itu pada diri seorang wali. Bukan wali murid. Bukan wali kota. Tapi waliullah. Waliullah artinya kekasih-kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah nggak ada pendaftarannya. Kagak ada labelnya, nggak ada. Nggak ada balonnya, nggak ada. Ya. Tapi dia itu ya kalau tanda-tandanya dalam surah Yunus ya Bu, 62 kalau nggak salah. Kita buka ayatnya. Yunus 62. Yuk baca. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. 63 satu lagi. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Dibaca lagi ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, berarti wali-wali Allah itu la khaufun, tidak takut. Karena takutnya cuma sama Allah. Nggak takut sama makhluk, nggak takut sama pejabat, nggak takut sama apapun itu. Walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih hati. Kurang harta, kurang jiwa, nggak sedih.
Turun jabatan nggak sedih. Nggak dipuji sama orang nggak sedih. Sedihnya kalau melanggar aturan Allah. Alladzina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Gampang, berarti syaratnya cuma 4. Beriman, bertakwa, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Jadi yang namanya aulia Allah, wali-wali Allah itu nggak kelihatan dari jubahnya segede apa, imamahnya sebesar apa, nggak kelihatan jubahnya harus warna apa, nggak. Tapi hubungan dia sama Allah. Dan inilah kepada para waliullah inilah muncul karomah. Tadi yang termasuk misalkan adalah mukasyafah, tersingkapnya tabir. Ilmu langsung dapat dari Allah. Dapat ilmu langsung dari Allah. Kisah-kisah tentang karomat ini, Bu, saya ada PowerPoint-nya khusus. Karena ada satu buku karangannya Imam Ibnu Taimiyah, Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Karena kalau kita nggak jeli, mirip-mirip, Bu. Yang ini karomah, wali Allah, yang ini wali syaitan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Kalau aku tahu ada orang yang bisa terbang di atas langit, berjalan di atas lautan, di atas air, maka tidak buru-buru aku ambil perkataan dia sebelum aku timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Aku cek dulu. Kalau sesuai maka sesuai, bisa jadi ini waliullah. Kalau nggak sesuai kita tolak. Tapi kalau nggak tahu, ya udah diem. Kalau nggak tahu, nggak usah ngomong, nggak usah komentar. Kalau nggak tahu, tidak jelas antara dia waliullah atau wali syaitan. Mau dikasih ceritanya nggak? Seru loh, Bu. Seru loh, Bu. Biar ibu punya wawasan. Apabila ada orang yang sholat Jumat di Makkah, tapi maghribnya sudah balik ke Indonesia, nggak pakai pesawat, itulah tanda-tanda yang disebut kisah-kisah yang ada di dalam Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Itulah wali syaitan. Diganggu sama setan. Dia diganggu sama setan. Nah, contoh lagi ya, yang lain ya. Di dalam kisah itu, dalam buku itu, nanti kalau ibu nggak percaya, ibu beli bukunya, namanya Pembeda Antara Wali Allah dengan Wali Setan, karangannya Imam Ibnu Taimiyah. Cari kisah-kisah di situ, ada salah satunya. Ada orang yang pergi haji, nggak pakai ikhram, tapi nggak pakai pesawat, tahu-tahu balik ke Indonesia. Nah itulah, di Indonesia banyak. Itu benar tipu daya setan. Itu benar tipu daya setan. Ya, Islam nggak ngajarin begitu. Islam suruhnya beli tiket yang benar, naik pesawat. Nanti kan yang namanya setan itu macam-macam, Bu. Dia bisa inisiatif dari dia, bisa dia dapat tipu daya, bisa dia kerja sama emang dengan setan. Tergantung. Perlu didalami lagi. Tapi itu bukan karomah, gitu loh. Itu bukan karomah. Misalkan lagi, apabila ada seseorang tidur ya. Kemudian dia mimpi di dalam tidurnya berjumpa dengan seorang tokoh yang agung. Misalkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, atau siapalah. Orang yang agung. Kemudian orang itu memberikan surban. Atau misalkan memotong rambutnya. Kemudian setelah bangun, dia mendapati surban di sebelah tempat dia tidur. Atau rambutnya sudah terpotong.
Itulah tipu daya setan. Itulah tipu daya setan. Jadi jangan gumunan, jangan apa-apa, oh itu karomah, itu karomah. Tidak benar. Itu Nabi Muhammad mukjizat, jelas. Mimpi. Nah, nanti didalami lagi, Bu. Itu tergantung kasusnya. Jadi cerita tentang kekaromatan itu banyak. Yang paling terkenal bukan Wali Songo malahan. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang paling terkenal. Saya lupa apakah dia tabi'in atau tabi'in. Tapi memang sangat terkenal kekaromatannya. Sehingga murid-muridnya mencatat. Sekarang yang jadi masalah, orang tidak bisa membedakan antara kekaromah atau tipu daya setan. Sehingga kita itu pun karena nggak disuruh ngejar karomah, disuruhnya ngejar istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah. Karomah itu dikasih begitu aja sama Allah. Begitu ibu butuh, ibu angkat tangan langsung diijabah sama Allah. Itulah karomah, bisa jadi. Tapi ibu kan nggak pingin dapat karomah itu. Ibu pinginnya apa? Pinginnya ibu istiqomah. Kita pinginnya karomah karena nafsu. Allah pinginnya apa? Kita istiqomah. Sehingga kita pinginnya apa? Istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kita pinginnya dapat karomah. Kalau dapat karomah itu kayak wow gitu loh. Bukan hamba sembarangan. Tapi itu nggak benar. Yang benar itu kita disuruh istiqomah. Karomah itu hadiah dari Allah. Benar-benar. Dia bisa dapat tipu daya setan gitu. Sama kurang kerjaan. Kayak manusianya udah habis aja yang perempuan. Lagi, mau contoh lagi? Contoh lagi ya. Di situ dalam kisah itu disebutkan ada seseorang di Mesir. Tuan sama pembantunya. Dia bilang gini tuannya, aku nanti kalau meninggal, jangan kamu mandikan aku. Karena aku, nafsuku itu, jiwaku akan kembali lagi untuk memandikan diriku. Ya, terus sudah gitu, meninggallah ini si tuan. Terus pembantunya ya bilang apa? Saya merasa seperti satu sosok yang mirip banget sama tuannya masuk ke dalam ruangan. Kemudian saya terdengar suara gemericik air. Kemudian sosok itu pergi dan menghilang. Maka akhirnya dia dikuburkan, nggak pakai dimandikan, nggak pakai di. Kemudian si orang ini bilang juga, dia udah selesai kan ini masalah sama tuannya. Ketika dia udah tua nih pembantu, dia bilang sama anaknya apa? Nak, jangan mandikan aku karena aku akan kembali lagi untuk memandikan diriku sendiri. Dan demikianlah setan membuat tipu daya dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Iya, tapi itu nggak perlu diikuti. Itu ketika bertentangan dengan syariat nggak perlu diikuti. Itu bukan karomah, itu tipu daya setan. Makanya tadi saya bilang, itu mukasyafah, ilmu laduni. Tapi kita nggak disuruh mempelajari ilmu laduni itu kayak gimana. Kagak ada kitabnya. Cara dapat karomah nggak ada. Adanya malah kitab-kitab mujarobat. Kitab-kitab mujarobat itulah syirik. Kitab mujarobat. Terus ada lagi kitab apa? Syamsul Ma'arif. Itu apa? Cara bikin musuhmu sakit perut. Itu ada doanya. Itu karomah. Itu bukan karomah. Itu syirik. Itu sihir mini. Nggak betul itu.
cara bikin musuhnya sakit perut. Terus ada lagi apa kalau anak-anak dulu zaman di pondok? Cara biar nanti malam bisa mimpi fulanah. Ada doanya. Ada doanya biar menang judi. Menang judi ada doanya. Tapi doanya tentang kemusyrikan. Jadi musyrik kalau dia ngucapin itu. Haula wala quwata illa billah. Itu namanya kiai yang bersahabat sama jin. Itu pentingnya thalibul ilmi kepada yang benar. Tapi orang kadang-kadang pada saat itu dia nggak benar. Tapi kalau dia mengharap petunjuk kepada Allah dan mengikuti kebenaran akan sampai. Dia bisa membedakan antara yang benar. Jadi kitab ini, Bu, kitab Al-Furqan ini termasuk salah satu yang paling berpengaruh sama diri saya. Sehingga saya itu bisa melek. Berapa malam? Caranya nggak benar, Bu. Cara yang seperti itu kan nggak ada syariatnya, nggak ada tuntunannya, nggak boleh. Kalau Ibu bilang begitu, yang puasa, itu saya jadi ingat ada seorang dukun yang udah taubat dari Yaman. Saya lihat YouTube-nya itu, dia diwawancarain. Dulu dukun, sekarang taubat. Dia dari kecil itu udah seperti anak indigo memang. Dan memang dari keturunannya itu memang atas-atasnya itu udah ada yang punya kitab, bahkan punya kitab tentang sihir. Tapi pada saat itu dia nggak bisa membedakan apakah ini sihir atau karomat. Karena bahasanya apa? Bahasanya karomah. Bahasanya ini ilmu putih. Kagak ada. Nggak betul. Terus sudah gitu dia inilah gitu ya, mempelajari sampai ke level yang paling tinggi. Ibu tahu nggak level yang paling tinggi? Dia cerita nih. Dia berapa malam nggak boleh makan atau nggak boleh minum di tempat yang gelap, di tempat yang kotor. Dia harus bertapa. Dan kamu bakal jadi orang suci. Kalau udah orang suci, maka kamu harus ada di tempat yang suci. Caranya gimana? Al-Quran dibelah dua, Bu. Terus yang setengah itu, satu per halaman itu diletakkan di lantai. Sehingga dia di atas Al-Quran. Jadi dia menginjak Al-Quran dengan dalih apa? Dia adalah orang yang suci, maka harus di atas yang suci. Pada saat itu masih percaya, karena nggak bisa bedain antara ini ilmu putih adalah karomah. Yang datang kepada saya itu malaikat apa jin, apa setan, nggak tahu. Karena nggak bisa bedain. Tapi setelah dia, ya itu sesudah itu kan praktek, Bu. Ngobatin apa, yang inilah, yang begini, udah. Sampai pada titik akhirnya dia sadar ini nggak bener nih. Salah ini, salah. Saya salah. Maka dia taubat. Ketika dia taubat, apa, Bu? Dapat ancaman dari setan. Kalau kamu taubat, kamu keluar dari perdukunan ini, anakmu mati. Dia akhirnya istiqomah tetap, nggak peduli. Anaknya mati. Kalau memang itu adalah, sebenarnya mati hidup itu kan di tangannya Allah, benar nggak? Mati hidup itu bukan di tangannya orang, di tangannya Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak akan mati. Tapi dia tetap istiqomah. Apapun yang terjadi tetap di jalan. Udah taubat, makanya diwawancara dia cerita. Jadi itulah bedanya karomah. Jadi kita itu nggak disuruh belajar kekaromatan, nggak disuruh belajar tadi ilmu laduni. Disuruhnya tuh datang ngaji, baca buku, belajar, baca Quran, baca tafsir. Ada gurunya yang benar. Nah, sedangkan karomah itu dikasih begitu saja sama Allah. Bukan dipelajari, bukan dikejar.
Ya. Dan orang yang mendapatkan karomah itu biasanya malu untuk menunjukkan kekaromatannya. Bukan kayak orang Indonesia, gue bisa begini, gue bisa begini. Sini saling sama gue cium tangan. Apa itu? Itu justru bukan waliullah. Waliullah nggak kayak gitu. Waliullah itu tidak senang kekaromatannya itu nampak pada orang lain. Balik-balik kan kalau di Indonesia. Kapan-kapan kalau ibu ada ini beli kitab Al-Furqan Baina Auliyaur Rahman wa Auliyaur Syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Karya Imam Ibnu Taimiyah. Pembeda. Kalau terjemahannya artinya pembeda mungkin. Ibnu Taimiyah. Ya, Bu? Saya dulu punya tetangga. Kalau anaknya saat hamil, dia minta obat ke kiai. Air putih. Terus diminum itu apa? Rukyah itu bisa lewat orang, kita sendiri juga bisa. Ibu praktekin aja di gelas, deketin ke gelas, terus baca Al-Fatihah, kulhu, kalau itu falak dan berbinas, ayat kursi, diminumkan. Ya mudah-mudahan begitu. Kan? Soalnya gini Bu, tadi itu prinsipnya. Jadi kalau kelihatan tadi perkara yang aneh ya, dengan misalkan ini saya lupa, ada satu hal lagi yang penting. Yang tadi itu ngaku dukun kemudian sudah taubat, dia bilang apa? Kadang-kadang saya ke masjid. Karena kalau saya nggak ke masjid, orang-orang akan nganggap saya pasti menyimpang, orang nggak sholat. Kadang-kadang saya ke masjid. Dan sebelum saya mengobati, misalkan dia mengobati ya, datang ke rumahnya orang, dia tanya kamar mandinya mana, saya mau berwudu. Padahal saya tidak berwudu, saya bernajis. Jadi sebelum praktek itu, dia bukan yang berwudu, bersuci, tapi malah dia Tapi pada saat itu dia belum bisa membedakan ini benar apa enggak. Ya tentu ujiannya lebih berat Bu, karena udah nyemplung begitu. Ya, makanya perlu berhati-hati. Cuman tadi prinsipnya kalau udah nampak betul ya kesalahannya, gitu kan, misalnya jampi-jampi yang dibaca apa gitu kan, aneh, suruh ngambil ayam warna hitam plus telur plus apa misalkan kayak gitu, udah aneh-aneh kayak gitu, ya wajib dicurigai. Tapi kalau seandainya seperti rukyah biasa, rukyah syariah, nggak ada masalah. Bantu lewat air apa air selain dia minum dia karena lebih bisa minum dari yang dimakan penjualan perasaan yang pakai Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi rukyah itu pun Bu, ini perkara yang sangat luas ya. Maksudnya nggak bisa kita itu rukyahnya nggak benar, itu perlu pendalaman. Nggak semudah itu kita bisa nuduh orang nggak benar, gitu loh. Ya karena intinya yang namanya rukyah itu cukup dibacain selesai, sehingga kita sendiri pun bisa. Zikir pagi sore itu rukyah buat diri sendiri sebenarnya. Sebelum tidur baca 3 kul itu, kemudian itu pun rukyah untuk diri sendiri. Hah? 3 kul. Itu membentengi dari sihir. Ada hadisnya. Ya. Jadi yang tadi muka syafa itu karomah. Habis karomah ada namanya maunah. Bawahnya itu. Maunah itu
kejadian aneh tapi pada diri seorang muslim titik, bukan dia sampai waliullah, belum nyampe waliullah. Contoh ya, tsunami. Ketika kejadian tsunami, ada rumah reot gitu kan, isinya kakek-kakek sama nenek-nenek berdua, tapi dia selamat. Yang muda, yang ini, yang rumahnya ini pada hancur kanan kirinya, ini enggak. Nah, itu bisa jadi maunah. Kalau dia belum sampai martabat waliullah, belum sampai karomah, belum. Orang kecelakaan pesawat, semua meninggal kecuali bayi. Nah, itu bisa jadi maunah. Ya, jadi belum sampai ke martabat waliullah. Itu namanya maunah. Bawahnya itu ada namanya muhinah. Muhinah ini lawannya karomah. Kalau karomah artinya pemuliaan, muhinah artinya penghinaan. Kejadian aneh juga, tapi bukan untuk memuliakan, untuk menghinakan. Biasanya pada diri seorang fasik atau orang yang ngaku nabi. Jadi ada kejadian-kejadian aneh pada orang yang ngaku nabi. Kok aneh ya? Kok kayak aneh ya? Mukjizat dong, bukan mukjizat. Muhinah. Dihinakan. Nah, biasanya Allah putar balik tuh. Misalkan apa? Musailamah al-Kadzdzab bilang, api ini setelah saya tunjuk akan menjadi api yang besar. Pas ditunjuk, pas padam. Pas banget. Atau ada orang yang datang kepada Musailamah bilang matanya sakit. Tolong dong, sakit mata saya yang sakit itu didoakan biar sembuh. Terus mata yang sakit itu diusap sama Musailamah, dua-duanya jadi sakit. Dua-duanya jadi sakit, bukan sembuh. Jadi biasanya dibalik. Tapi pas pada saat itu kejadian. Pada orang yang fasik atau orang yang mengaku nabi. Udah? Ada lagi yang namanya istidraj. Istidraj itu zahirnya seperti nikmat. Duitnya kagak berseri. Ya, padahal sebenarnya jebakan. Ada lagi yang namanya sihir. Sihir ini pada diri tukang sihir. Apa pengertian sihir? Apakah dia ajimat? Apakah dia jampi-jampi? Apakah dia buhul-buhul? Yang mana dia kerjasama antara setannya manusia sama setannya dari golongan jin. Tapi dari dua alam nih. Setannya manusia yang tadi tukang sihir, setannya jin yaitu setan yang bantu. Manusia kan juga ada setannya. Minal jinnati wan nas. Ya kan? Iya. Jadi dia itu melakukan apa? Melakukan jampi-jampi. Dia bikin buhul-buhul, dia bikin ajimat-ajimat. Ya. Itu nanti macem-macem banget. Ada yang ditiup, ada yang dilempar, ada yang macem-macem. Ada yang disembur. Tapi rukyah pun ada yang disembur kan, Bu? Rukyah pun disembur kan? Hah? Nah, kalau sulap itu setengahnya sihir, setengahnya tipuan. Bisa jadi setengahnya adalah sihir, tapi bisa jadi setengahnya adalah tipuan. Kecepatan tangan, atau misalkan apa yang lain, macam-macam. Ya.
Yang paling penting adalah ketika sihir itu dilakukan bisa jadi ada pengaruhnya ke fisik. Apakah dia sakit atau bahkan mati. Namanya santet. Bisa pengaruhnya ke hati. Apakah dia jadi cinta, namanya pelet, atau jadi benci, namanya sihir tafrik, memisahkan seorang suami dari istrinya. Itu ada dalam Al-Quran kan? Surah Al-Baqarah. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka mempelajari gimana caranya misahin seorang suami dari istrinya. Ada bacaan? Hah?